Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Pratama dengan NIM 2348201042. Kali ini saya akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Pertama-tama kita akan membahas dulu, apa sih itu gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan adalah gangguan pada saluran pencernaan atau disebut juga saluran gastrointestinal. Saluran tersebut termasuk kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, kantong empedu, dan pankreas. Macam-macam gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ialah diare. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus, atau bakteri. Diare bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu. Selain menyebabkan perubahan frekuensi dan konsistensi BAB, diare juga bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kram perut, demam, kambung, dan mual. Lalu yang kedua ialah wasir atau hemoroid. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum mengalami pembengkakan. Penyakit ini bisa terjadi pada siapa saja, namun sekitar 50% penderitanya berusia di atas 50 tahun. Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Kadang, wasir juga bisa membuat penderitanya sakit sulit untuk duduk. Lalu yang ketiga adalah GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Normalnya, katup ini akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Namun, pada penderita GERD, katup tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. Apa saja sih gejala dan faktor risiko pada penyakit yang telah saya sebutkan tadi? Pada penyakit diare, penderita diare umumnya akan mengalami sejumlah gejala yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan seperti fase cair atau lembek dan keluarnya dalam jumlah banyak, mual dan muntah, munculnya darah pada feses, lemas dan pusing, kesulitan untuk menahan keinginan buang air besar, sakit perut atau bahkan kram. Faktor risikonya seperti mengonsumsi air. Faktor risikonya seperti mengonsumsi air dari sumber tidak bersih, jarang cuci tangan sebelum makan dan setelah pergi kamar mandi, menyimpan makan tempat tidak tertutup, dan mengonsumsi sisa makanan yang sudah basi. Lalu faktor risiko dan gejala dari penyakit yang kedua, wasir, ialah untuk faktor risikonya mengenjan terlalu keras dan lama saat buang air besar, duduk terlalu lama terutama saat di kloset, diare atau sembelit kronis, obesitas atau berat badan berlebihan, hamil, kekurangan asupan makanan berserat. Lalu untuk gejalanya, yang pertama ada gejala wasir internal. Wasir internal terjadi ketika pembuluh darah yang bengkak berada di dalam anus sehingga tidak teraba atau terlihat dari luar. Kondisi ini jarang menimbulkan gejala, namun bila muncul gejala biasanya berupa keluar tetesan darah berwarna merah terang dari anus setelah buang air besar atau BAB, nyeri di area anus saat BAB, keluar benjolan lunak dari anus saat BAB, tetapi bisa masuk kembali dengan sendirinya atau dengan didorong oleh jari. Yang kedua, pada wasir eksternal adalah pembengkakan pembuluh darah di luar anus dan akan tampak dari luar. Keluhan yang muncul akibat jenis wasir ini adalah benjolan keras yang menggantung di lubang anus, nyeri di anus, terutama ketika BAB atau duduk, bengkak dan kemerahan di area anus, pendarahan dari anus dengan darah berwarna merah terang tepat setelah BAB, anus terasa basah atau berlendir, gatal di area anus. Lalu untuk gejala dan faktor risiko pada penyakit yang ketiga, yaitu GERD. Ketika asam lambung atau GERD kambuh atau naik, kondisi ini bisa ditandai dengan beberapa gejala seperti rasa panas atau airborne. Kondisi ini umumnya muncul setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein tinggi.
mudah kenyang. Kondisi ini bisa terjadi bila gangguan pada gerakan lambung untuk mendorong makanan ke usus. Akibatnya makanya pengidap asam lambung konsumsi menumpuk dalam lambung. Yang ketiga, sakit tenggorokan. GERD memicu sakit tenggorokan karena adanya peradangan dan iritasi pada esofagus atau kerongkongan. Yang keempat, mual dan muntah. Perasaan asam bersamaan dengan seringnya sendawa dan batuk akibat asam lambung bisa menyebabkan mual bahkan muntah. Lalu faktor risikonya seperti makanan dan minuman, konsumsi makanan pedas, berlemak, asam atau minuman berkafein dan beralkohol dapat mengakibatkan risiko GERD. Yang kedua, obesitas. Kegemukan atau obesitas dapat meningkatkan ketekanan pada perut, memperburuk gejala GERD. Yang ketiga, merokok. Merokok dapat melemahkan kantung antara kerongkongan dan lambung yang dapat memperburuk reflux asam. Yang keempat, kebiasaan makan. Makan terlalu banyak dalam satu waktu atau makan terlalu dekat dalam waktu tidur dapat meningkatkan risiko GERD. Lalu mekanisme kerjanya ialah untuk mekanisme kerja gangguan sistem pencernaan melibatkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Langkah-langkah umumnya mekanisme kerja gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, gangguan fisik. Gangguan fisik seperti ulkus, peradangan, atau penyempitan saluran pencernaan dapat menghambat aliran makanan dan pencernaan normal. Yang kedua, gangguan fungsional. Faktor-faktor seperti gangguan motilitas, kelebihan atau kekurangan produksi enzim pencernaan, atau gangguan dalam sekresi asam lambung dapat mengganggu proses pencernaan. Yang ketiga, perubahan mikrobiota. Ketidakseimbangan mikrobiota usus dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus, diare atau sembelit. Yang keempat, respon inflamasi. Peradangan dalam saluran pencernaan seperti pada penyakit radang usus atau penyakit celiak dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan mengganggu fungsi normal usus. Yang kelima, gangguan penyerapan nutrisi. Penyakit seperti penyakit Crohn atau sindrom malabsorpsi dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting seperti lemak, protein, atau nutrisi tertentu lainnya. Gangguan metabolisme seperti diabetes dapat mempengaruhi produksi insulin dan penggunaan glukosa yang dapat mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Lalu yang ketujuh ialah respon imun. Gangguan autoimun seperti penyakit Crohn atau colitis ulcerativa dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang saluran pencernaan, menyebabkan peradangan dan gangguan pencernaan. Yang kedelapan, gangguan struktural. Adanya tumor, polip, atau sumbatan lainnya dalam saluran pencernaan dapat mengganggu aliran makanan atau fungsi pencernaan normal. Itu adalah beberapa mekanisme kerja umum yang terlihat dalam gangguan sistem pencernaan. Kondisi tersebut dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan memerlukan pendekatan pengobatan yang sesuai tergantung pada penyebabnya dan gejalanya. Itulah hasil bahasan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.